Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya diundang oleh subscriber untuk berbincang-bincang tentang ilmu-ilmu atau proses penarikan dan lain-lain tentang ilmu spiritual. Dan untuk kali ini saya juga ditemani oleh Ustadz Soleh sama Ustadz Hasan dan Ustadz Hairul. Ya, untuk mempercepat perbincangan saya langsung untuk mengadakan tanya jawab supaya tidak banyak-banyak video ini. Ya, monggo Ustadz silakan untuk memberikan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Ya, ini dari saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hormat kepada Kang Amin dan sahabat-sahabatku sekalian. Di sini kami ingin bertanya tentang masalah ilmu gaib, ilmu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, cuman bisa dirasakan dengan perasaan atau yang lain. Ini pertanyaan saya gini Kang Amin, bagaimana untuk mendeteksi suatu tempat atau benda yang mana tempat atau benda tersebut ada nuansa energi negatif ataupun positif. Nah, ini untuk mendeteksinya itu bagaimana kan? Mohon penjelasannya. Ya, untuk mendeteksi itu adanya energi negatif atau positif itu tergantung kepekaan setiap orang. Tentu setiap orang itu memiliki kepekaan yang berbeda, dan itu juga membutuhkan proses untuk mengaktifkan kepekaan, baik melalui olah rasa atau olah batin atau puasa. Jadi caranya itu banyak tergantung mana yang mau dipakai. Dan setelah menguasai itu, nanti kita tinggal membedakan ada yang energi itu dingin, ada yang panas. Biasanya kalau yang panas itu cenderung ke negatif, yang dingin itu biasanya yang positif. Dan untuk kepekaan itu kalau sudah benar-benar matang, itu biasanya itu energi itu bisa dirasakan secara wujud. Jadi seandainya bentuk apa itu bisa diraba seolah-olah gitu. Seandainya butuh wujud keris atau wujud ake, itu kita akan tahu, merasakan. Itu jawabannya. Berarti bisa dirasakan dingin atau panas gitu ya? Itu untuk membedakan negatif dan positif itu seperti itu. Ya, terima kasih Kang. Ya. Dan untuk dinginnya sendiri itu apa, dingin seperti air atau seperti apa? Macam-macam tergantung kekuatan energinya. Kalau energinya itu kuat, biasanya sangat dingin. Ya, sampai seperti es bisa. Jadi tergantung seberapa kuat energi gaib yang ada di situ. Dan setelah itu kan, setelah orang itu bisa mendeteksi dan cara untuk mewujudkan supaya benda tersebut kan sebetulnya kan tersembunyi, tersembunyi, dan supaya bisa terwujud itu bagaimana kan caranya kan? Untuk bisa mewujudkan benda yang masih gaib, itu harus kita padatkan energi itu supaya energi yang masih gaib itu bisa nampak dengan cara ilmu pewujudan. Contohnya seperti yang di video saya ada cara penarikan, cara perwujudan. Jadi itu yang digunakan untuk mewujudkan. Ya, caranya bisa dilihat di video yang lain. Jadi memadatkan energi supaya bisa berbentuk benda yang masih gaib itu. Istilahnya ditarik gitu ya? Ya, pertama kita tarik dulu, setelah dekat, setelah ada di depan kita salurkan energi untuk mewujudkan, untuk memadatkan energi itu supaya wujud. Artinya hasil tarikan itu bisa dilihat dengan kasat mata ya? Ya, bisa. Kalau memang kepekaan itu kuat atau istilah terawangan, itu kuat, itu bisa dilihat langsung. Dan apakah bisa dimiliki kan? Bisa. Dan itu setelah kita tarik, setelah kita wujudkan, itu memang harus dikunci supaya energi itu tidak lepas. Kalau hanya ditarik, lalu kita wujudkan saja tanpa ada penguncian, itu biasanya energi itu lepas. Dan kita dapat kelontongnya aja. Itu dapat luarnya aja, sedangkan tuannya nggak dapat gitu. Istilahnya itu tidak ada energi lagi ya? Ada energi lagi, mungkin cuman bekas dari aura energi itu tadi yang dirasakan. Ya, mungkin Ustadz
Saya mau ada pertanyaan, silakan. Banyak pertanyaan. Ya, monggo. Ya, pertanyaannya gimana caranya bisa? Apa ada amalan khusus untuk bisa merasakan dan menarik gitu ya. Dan bisa menarik. Ya, memang untuk ilmu seperti ini memang harus ada ilmu khusus. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama memang harus meluruskan niatnya untuk apa gitu. Kalau kita hanya meniatkan untuk menarik benda pusaka itu kurang tepat mungkin menurut saya. Sebab kalau kita mengamalkan hanya untuk menarik pusaka dan waktu sudah selesai melakukan ritualnya gagal, kita akan kecewa. Jadi kita harus meniatkan mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk apa itu, supaya batin kita itu, niat kita itu nggak melenceng gitu. Seandainya kita sudah dekat kepada Gusti Allah ya, itu kita akan lebih mudah nanti untuk menarik pusaka atau apa itu sebagai bonus gitu. Jadi walaupun seandainya pun gagal gitu, kita sudah dapat pahala. Dan kalau kita asal terus, mungkin energi itu akan kuat dan kita juga bisa berhasil dapat menarik benda pusaka. Jadi memang ada amalan-amalan khusus, juga ada amalan pembukaan, penguncian gaib, juga ada ilmu penarikan, peradaran, itu juga harus dikuasai semuanya. Bisa dijelaskan semua? Bisa dijelaskan, tapi untuk pengijazahan mungkin kalau di YouTube yang sudah saya bagikan itu memang ijazah umum. Kalau untuk yang secara terperinci ini itu memang sudah saya bukukan, cuman masih dalam proses percetakan itu. Untuk mahar bukunya sendiri itu berapa kan? Itu masih belum saya perkirakan, sebab percetakannya belum selesai, jadi nunggu habis berapa biaya percetakan. Ya lebih kurang diantaranya itu nggak jauh dari 500 seperti itu. 500. Dengan buku tersebut di sana ada amalan-amalan atau cara-cara untuk penarikan itu lengkap ya? Lengkap, jadi bukan cuma satu teknik saja, nanti bisa menggunakan teknik asmaksir atau bisa menggunakan teknik surat anas atau nurbuat, itu bisa digunakan, dan tata cara juga beda, cara pengamalannya juga beda. Jadi bisa milih yang mana, atau milih yang ringan atau yang berat. Itu kalau yang ringan ya dapatnya yang kecil, kalau yang berat ya nanti dapatnya yang besar itu. Dan begini kan rata-rata orang sekarang itu melihat konten YouTube untuk belajar cara penarikan, pendeteksian. Terus bagi pemula-pemula kayak kita ini, kalau ingin belajar, apa harus mempunyai benteng atau apa, atau mungkin dari penarikan itu bisa berakibat kepada diri kita sendiri? Ya, kalau memang mendalami ilmu penarikan, itu memang wajib itu punya pembentengan. Kalau nggak punya pembentengan sama dengan bunuh diri gitu. Sebab kalau orang itu sudah menarik energi, pada saat penarikan itu ada gesekan. Kalau kita nggak ada pembentengan, kita akan tergesek, mungkin akan keserang oleh penunggu-penunggu yang ada di situ. Di kita ada persiapan terlebih dahulu memang. Dan fungsinya kayak ada minyak, terus dupa, bunga, itu di ritual penarikan itu fungsinya untuk apa itu? Itu fungsinya sebenarnya banyak fungsinya itu, walaupun hanya sebagai penambah pendukung ya. Di antaranya bisa menguatkan energi, contohnya seperti minyak atau jin. Itu akan menguatkan energi yang biasanya di radar itu nggak begitu terasa. Setelah dikasih minyak itu akan semakin kuat, makin kita rasakan gitu, dan akan semakin mudah proses penarikannya gitu. Masuk bunga itu memang untuk sarana ritual seperti itu paling disukai oleh para lembut lah anggapannya itu. Untuk ini nanti kalau bukunya Kang Amin sudah keluar ya, apakah tidak seperti teman-teman di luar sana yang pengen belajar Kang Amin yang ada jauh dari
Kang Amin, apakah cukup membelajar dari buku tersebut atau masih perlu ada ijazah gitu ya? Bimbingan khusus. Nah, kalau memang ada ijazah, apakah bisa ijazah jarak jauh gitu loh maksudnya kan? Jadi kalau sudah memiliki buku itu memang sebelum diamalkan langsung saya hubungi melalui kontak WA itu untuk pengijazahan, karena ada proses penyaluran energi lah anggapannya itu untuk mengesahkan bahwa ilmu itu sudah diturunkan gitu. Jadi setelah memiliki buku baru saya telepon, saya hubungi untuk mendapatkan ijazah, baru bisa mengamalkan tata caranya itu. Meskipun jarak jauh ya, jauh ya. Dan bimbingannya pun nanti berlanjutan, nggak sebatas satu itu saja, selamanya lah sampai bisa gitu. Tidak ada batasan waktu. Dan untuk mengamalkan kalau lewat buku itu akan lebih mudah, sebab rinciannya itu dari dasar sampai dari tingkat yang lebih mahir gitu. Beda kalau yang di YouTube. Kalau di YouTube kan kadang kita membuka nggak tepat yang pertama, kita tepatnya yang tengah-tengah, jadi kita bingung gitu loh. Yang mempelajari yang mana dulu. Bahkan sampai saya yang membalas WA karena bingung juga, yang ditanyakan tentang apa, yang tanya juga nggak menjelaskan amalan apa, jadi bingung juga saya gitu loh. Karena video penarikan di video saya juga banyak gitu, jadi tinggal tunjukkan amalan yang mau dipakai itu amalan yang apa, baru ditanyakan gitu. Selain amalan, apa memang ada apa namanya itu trik-trik khusus seperti apa itu namanya pernafasan atau riadoh-riadoh lainnya yang bisa untuk mempercepat lah dalam proses belajar ilmu tentang kegaiban? Ya memang untuk faktor terpenting memang olah nafas juga penting gitu. Untuk olah nafas itu bagian dari mengasah, meningkatkan tenaga dalam. Jadi kalau kita rajin olah nafas atau dengan menggunakan baca-bacaan itu energi tenaga dalam kita akan lebih besar. Sehingga saat kita menarik energi gaib pun akan lebih ringan gitu. Energi negatif itu macam-macam, ada yang ringan, ada yang besar. Kadang sampai nggak mampu yang menarik. Jadi kita asam melalui olah nafas itu bisa. Atau dengan mengistiqomahkan pengamalan itu. Terus kan apa namanya itu terkadang orang narik atau mendeteksi sesuatu, itu orang itu lihat di konten YouTube ada yang sampai lemas. Itu apa memang lemas karena energinya habis atau bagaimana? Atau memang karena acting atau apa? Kalau di YouTube memang harus ada acting ya, kalau nggak ada acting itu nggak menarik gitu. Jadi kalau ada yang sampai geblak, jatuh, terdorong itu bisa saja itu hanya trik supaya lebih menarik gitu. Sebenarnya ya nggak sampai segitu. Juga ada yang memang bisa mental, tapi kebanyakan kalau di konten-konten itu ya acting lah buat menarik penonton gitu. Karena itu sebagai dari hiburan gitu. Oh gitu ya. Oh, terima kasih Kang atas penjelasannya, dan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber biar bisa langsung tanya ke Kang Amin saja. Kami cuma menyampaikan unek-unek karena juga ingin belajar tentang ilmu masalah kegaiban, bukan untuk tujuan menjajaki, tapi siapa tahu bisa untuk berguna kepada kami dan keluarga kami khususnya lah, biar tidak terserang oleh apa namanya gangguan-gangguan gaib. Bisa antisipasi sebelum terjadi. Nah, bisa antisipasi. Tapi sebetulnya kan pertanyaan terakhir kan, yang ada di alam itu dari apa kok bisa dijaga oleh jin, atau memang wujudnya itu yang ditarik itu karena energi bendanya atau memang makhluknya yang mengeluarkan energi? Terus kalau ditarik yang ada di alam itu apa ada akibatnya kan? Ya mungkin ada yang berakibat, ada yang tidak. Tergantung yang ditarik itu benda apa.
Kalau memang yang ditarik itu seperti benda-benda memang milik jin ya, milik jin. Sebab ada semacam harta karun, ada semacam harta memang di alam jin, khusus jin yang punya gitu ya. Seperti emas itu, jin juga punya emas, tapi emas jin setelah dinaikkan di alam nyata ya palsu, bukan emas gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Itu memang dijaga sama jin itu. Mungkin sampai kapanpun itu memang akan dicari gitu. Tapi memang miliknya. Tapi kalau seperti harta karun itu memang milik manusia yang terpendam karena lama terlalu di dalam tanah sehingga memunculkan energi. Seperti emas itu mudah menarik energi. Itu yang dijaga. Jadi yang ditarik bukan jinnya, tapi energi pusakanya itu, energi dari bendanya itu. Kalau seperti harta tambang, tambang kayak tambang emas atau tambang berlian, itu apa bisa dideteksi kan? Ya bisa, tapi karena kedalamannya atau karena besarnya sehingga bisa menyebabkan pendeteksiannya itu nggak jitu, sebab kan besar. Jadi kita merada kemana-mana ada energi, sebab pancaran auranya itu besar gitu ya. Bisa dideteksi itu, sama juga ada energinya itu. Tapi masih dalam tanah itu masih mengandung energi gitu. Ya, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ustadz Soleh, monggo silakan buat teman-teman subscriber supaya lebih lebih semangat berlatih dan lebih serius gitu. Ya, untuk teman-teman subscriber ini pesan dari saya, ini kan termasuk ilmu. Kita ini mencari ilmu mulai dari yang lahat. Iya, sampai lahan. Dari buaya. Ya, artinya tidak cukup waktu masih remaja. Meskipun saya pribadi sudah beranak, mungkin sudah mau mantu ini, ya tetap mencari ilmu. Tetap mencari ilmu karena ini khususnya berguna pada diri kita dan keluarga dan pada semua orang yang membutuhkan. Begitu juga nih pesan saya. Dan mewarisi ilmu leluhur Indonesia. Ya, tentunya iya, di sini soalnya Jawa dan ini termasuk warisan. Ilmu warisan. Mungkin di luar negeri ada kan ya? Tentu dimanapun juga ada, cuma metodenya mungkin yang berbeda itu tata caranya. Ini dari Ustadz Hasan ada yang mau disampaikan, monggo. Nanya lagi. Nanya lagi. Waktunya masih panjang, coba. Benda yang sudah ditarik, yang berwujud keris, batu, mustika itu apa jin yang sudah jin itu bendanya jin apa jinnya itu yang berwujud mustika? Ya kalau jinnya nggak bisa wujud mustika, kalau jin ya tetap jin. Terus jin kan makhluk, kita mustika kan benda, itu beda. Terus yang berbentuk yang ditarik bentuk batu, aki itu apa? Ya bendanya yang ditarik wujudkan jadi benda. Punyanya jin itu. Ya bukan punyanya jin sebenarnya. Jin nggak punya benda seperti itu. Itu yang dari alam, tapi karena jin ingin memiliki juga ditunggu gitu. Sebenarnya bukan jin yang punya itu. Terus semuanya kembali kepada Allah. Artinya yang menguasai atau yang ingin memiliki, jin pun ingin memiliki. Sama, karena jin itu juga butuh kewibawaan, butuh seperti tanya manusia ya. Sama, jadi punya pegangan sama. Jadi kalau ada barang-barang yang antik, unik, punya energi kuat, itu jaga sama jin. Karena jin juga ingin memiliki gitu loh. Punya kekuasaan juga sama seperti manusia. Berarti batu koyo keris itu miliknya manusia yang dulu. Iya, itu yang sudah diisi gitu. Sebagai sarana untuk memusyrikan manusia mungkin ya kan? Ya bisa jadi, tergantung dari niat saat menggunakan. Kalau kita terlalu berlebihan ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita hanya buat perhiasan, hanya buat sarana atau seni, mungkin ya tidak. Itu tergantung keimanan kita. Gitu. Sebab ya nggak semua hal-hal seperti itu kan dilarang ya. Diperbolehkan asalkan ada batasan gitu. Ya kan, terima kasih dan jangan lupa dukung terus channelnya Kang Amin dan silakan subscribe
dicari konten-kontennya. Apabila ada pertanyaan langsung di kolom komentar atau langsung bisa chat WA ke Kang Amin. Ya, terima kasih yang sudah melihat video saya, dan jika ada yang dibutuhkan atau yang konsultasikan langsung saja melalui chat WA yang sudah ada di deskripsi ya. Sekian dulu saya akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.